Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih berjumpa lagi dengan saya, Haris, tentunya di channel YouTube Ahmad Haris Effendi ya. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu, saya ada beberapa kasus di mana penerima bansos ini, baik bansos PKH ataupun sembako atau BPNT, bantuannya itu tiba-tiba tidak cair. Ya, setelah dicek ternyata di sana didapati bahwasannya yang bersangkutan telah disanggah. Nah, ini karena disanggah sehingga bantuannya menjadi tidak cair. Nah, itu penjelasannya bagaimana? Solusinya bagaimana? Dan kira-kira siapa yang menyanggah? Nah, Bapak Ibu, saya kira dari beberapa alasan atau penyebab bantuan sosial tidak cair, ada beberapa penerima yang tidak cair karena bantuannya disanggah. Berikutnya penjelasannya bagaimana pada kesempatan kali ini akan saya kasih bocorannya kepada Anda semua. Bagi yang ingin tahu atau ingin menambah wawasan terkait info bansos, Anda bisa simak penjelasan pada video saya kali ini. Tentunya silakan disimak sampai tuntas agar nanti tidak terjadi kesalahpahaman ya Bapak Ibu ya. Dan berikut info lengkapnya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk data penerima bansos kali ini datanya semakin fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi tidak seperti dulu, saat ini data penerima bansos itu bisa dikatakan bisa lebih update. Nah, bisa update lebih cepat intinya. Bisa tiba-tiba terhapus ya, bisa tiba-tiba diusulkan. Karena sudah ada kebijakan terbaru dari Kementerian Sosial, yaitu aturan dari Kemensos nomor 73 HUK tahun 2024 terkait updating ya data DTKS. Data DTKS bagi Anda yang belum tahu, jadi DTKS itu adalah sumber data di mana para penerima bansos datanya diambil dari situ. Kalau Anda ingin mendapatkan bansos, maka keluarga Anda harus masuk ke dalam data DTKS terlebih dahulu, baru bisa mendapatkan bansos. Jadi intinya sekarang data yang ada di DTKS sudah sangat fleksibel ya, bisa diedit, bisa dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Cara update data DTKS ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama langsung di desa atau kelurahan karena ada sistem yang namanya SIG-NG, sistem untuk mengupdate di desa atau kelurahan sudah ada. Cara yang kedua yaitu dengan aplikasi Cek Bansos. Nah, aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat umum. Anda juga bisa menginstal aplikasi itu di HP Anda masing-masing. Dengan aplikasi ini Anda tidak hanya bisa mengusulkan, tapi juga bisa menyanggah penerima bansos yang sekiranya sudah tidak layak. Gitu ya. Nah, karena dengan aplikasi ini kita bisa melaporkan orang lain yang dia itu penerima bantuan tapi sudah tidak layak atau sudah mampu, ya, maka tentu di masyarakat ada beberapa penerima yang sudah kejadian di mana bantuannya menjadi tidak cair setelah dicek dia itu tersanggah atau ada yang menyanggah. Jadi ada warga yang menyanggah. Begitu ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira siapa yang menyanggah? Apakah bisa terdeteksi? Jadi Bapak Ibu, pada sistem SIG-NG ya, tentunya di desa ataupun di pendamping tidak bisa melihat siapa yang menyanggah. Tapi perlu Anda ketahui bahwasanya proses sanggahan itu nanti ada petugas yang memverifikasi Bapak Ibu. Jadi masyarakat tidak bisa serta-merta menyanggah karena alasan mungkin suka ataupun tidak suka ya tiba-tiba ada yang disanggah. Mungkin karena ngapunten, iri gitu ya. Tapi setiap sanggahan itu Bapak Ibu akan diverval terlebih dahulu oleh petugas. Benar nggak laporannya? Jangan-jangan hanya karena suka tidak suka sehingga dia dilaporkan. Nah, kalau ternyata ini benar, maka petugas juga akan setujui sanggahan itu. Ya, gitu ya. Jadi nanti ada petugas sendiri yang akan meng-cross check benar atau tidak sanggahan-sanggahan yang sudah dilaporkan oleh masyarakat. Nanti akan ada penanggung jawab ya yang akan menyetujui sanggahan-sanggahan ini. Di aplikasinya ada, oh ini dicek dulu rumahnya benar gak? Jangan-jangan karena alasan tidak suka dia itu disanggah. Jangan-jangan fotonya tidak valid gitu ya.
Ingat Bapak Ibu, siapapun nanti yang menyanggah, ya, melakukan sanggahan, dan data yang disanggah itu ternyata tidak valid, ya itu ada aturannya. Barang siapa yang melaporkan seseorang, ya, dan ternyata itu tidak benar, maka bisa diproses secara hukum. Ada ketentuannya ya Bapak Ibu ya, sehingga tidak sembarangan menyanggah. Tapi Bapak Ibu, ketika sanggahan itu ternyata benar, alias yang disanggah itu ternyata benar, sudah mampu atau sejahtera, ya yang menerima tiba-tiba bantuannya tidak cair itu ya harus menerima ya. Jadi penerima bansos itu juga harus menerima dengan lapang dada, karena memang aturannya sudah jelas. Siapapun yang sudah mampu secara ekonomi tidak bisa lagi mendapatkan bansos, alias bansosnya harus dihentikan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Dan mohon dimengerti bahwasanya bantuan sosial itu kan sifatnya bantuan. Banyak yang salah paham ketika dia bisa mendapatkan bansos baik PKH ataupun BPNT. Pemahamannya dia akan bisa mendapatkan bansos itu selamanya. Tentu sekarang tidak seperti itu. Sekarang sudah ganti pemerintahan ya. Aturannya juga sudah baru, di mana nanti yang sudah sejahtera akan terverval. Ya, terverval sudah tidak layak menerima bansos ya. Bagi yang layak maka akan diusulkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga sekarang insya Allah data bansos juga akan semakin update. Tidak hanya itu Bapak Ibu, Gus Mensos, Bapak Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya, dalam informasinya di website resmi Kemensos, dalam 100 hari kerja pertama beliau di Kemensos, di pemerintahan kabinet merah putih ini, beliau berjanji akan memperbaiki data DTKS. Meskipun saat ini data DTKS sudah dinilai baik, tapi perlu terus diperbaiki dan terus diupdate agar supaya nanti penerima-penerima bansos ini bisa semakin tepat sasaran. Karena data yang di DTKS itu tidak sedikit, banyak sekali, jutaan data ya Bapak Ibu ya. Tentunya proses perbaikan ini diharapkan nanti tujuannya bansos ke depan bisa lebih tepat sasaran gitu ya. Baik, mungkin itu informasi dari saya. Tanggapan saya juga terkait adanya penerima bansos yang tidak cair karena disanggah, itu sudah saya kasih penjelasan. Intinya nanti desa pendamping juga tidak bisa melihat siapa yang menyanggah ya. Yang jelas kalau ternyata Anda yang disanggah itu memang benar mampu, ya Anda harus terima. Tapi kalau secara ekonomi memang sangat layak sebagai penerima bansos, Anda bisa kok mengusulkan ulang. Usul ulangnya bisa ke desa atau kelurahan, gitu ya. Jadi misal Anda tersanggah dan tiba-tiba tidak cair, Anda bisa usul ulang dengan catatan Anda masih layak atau masih masuk kriteria kemiskinan, begitu ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak info di channel YouTube Ahmad Haris Effendi. Semoga infonya bermanfaat. Kita ketemu lagi. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.